Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini kita belajar mubtada dan khobar. Jadi mubtada secara bahasa artinya permulaan, awal. Jadi mubtada awal, ibtida awal. Khobar artinya informasi. Nanti kita coba belajar. Lihat dulu. Al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Al masjidu kabirun. Masjid itu besar. As-suratu jamilatun. Gambar itu cakep. Gambar itu cantik. Sekarang masjid itu besar. Kita ketika mendengar orang ucapin itu kita paham nggak? Masjid itu besar, paham kan? Nggak perlu nanya lagi kan? Nah, ini namanya jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Karena satu jumlah. Disebut jumlah karena ada dua kalimat. Ada masjid, ada kabir. Disebut mufidah karena kita paham. Ketika kita dengar, kita ngerti. Sekarang coba kita tutup. Al-masjid. Masjid. Kita paham nggak? Maksudnya kita harus tanya lagi. Kita tahu masjid apa. Tapi kita harus nanya ada apa dengan masjid. Ya kan? Tapi begitu kita buka, masjid itu besar. Jadi kita paham. Jadi ini satu jumlah namanya. Terdiri dari dua isim. Al-masjid isim, tandanya ada alif lam. Kabirun juga isim, tandanya ada tanwin. Ini bahagian yang pertama disebut mubtada. Bahagian pertama disebut mubtada. Kenapa? Karena kita memulai pembicaraan dengan dia. Berada di awal. Makanya kita sebut mubtada. Arti mubtada awal. Ya kan? Kemudian kayak cerita tadi, begitu kabirun kita tutup, isim kedua, masjid. Kita nggak paham apa itu masjid, harus nanya lagi. Begitu kabirun kita buka, baru kita paham masjid itu besar. Jadi besar ini informasi tentang masjid. Nah, ini namanya khobar. Arti khabar berita. Kayak surat kabar. Surat kabar kan surat berita yang berisi berita. Nah, jadi kabirun ini menjelaskan tentang masjid. Masjid ada apa masjid? Masjid itu besar, jadi kita paham. Nah, ini kabirun lagi seperti ini disebut khobar. Nah. Kemudian lagi, as-suratu jamilatun. Gambar itu begitu ada jamilatun. Berarti jamilatun ini menjelaskan tentang gambar. Oh, gambar itu cantik. Informasi tentang gambar yaitu cantik. Ya kan? Nah, ini kalimat kedua, ini namanya khobar. Kalimat pertama disebut mubtada karena kita memulainya dengan dia. Nah. Al-jaryu mufidun. Berlari itu memberi faedah. Mufid memberi faedah. Berlari itu bermanfaat. Yang pertama disebut mubtada, yang kedua disebut khobar. Ini definisi mubtada. Mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada adalah satu isim yang marfu' yang berada di awal jumlah. Mubtada adalah satu isim yang marfu' yang berada di awal jumlah. Jadi yang menjadi mubtada mesti isim. Yang menjadi mubtada mesti isim. As-suratu isim bukan? Tandanya apa? Ada alif lam. Marfu' bukan? Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Nah itu. Fi awalil jumlah, berada di awal jumlah. Di awal bukan? Di awal. Ya kan? Kemudian khobar. Khobar ismun marfu'un yukawwinu. Yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khobar adalah satu isim yang marfu' yang membentuk bersama mubtada, membentuk satu jumlah yang berfaedah, satu jumlah yang bisa dipahami. Khobar adalah satu isim yang marfu', dia membentuk satu jumlah yang berfaedah bersama mubtada. Artinya begini, khobar itu pelengkap mubtada. Kalau nggak ada khobar, mubtada nggak bisa dipahami. Seperti fa'il pelengkap fi'il. Lihat di definisinya. Khobar adalah satu isim yang menjadi khobar isim. Mufidun isim bukan? Tandanya tanwin. Jamilatun isim bukan? Tandanya tanwin. Kemudian marfu. Mufidun marfu kan? Tanda rafa? Tanda rafa? Dhamma. Dia membentuk bersama mubtada jadi satu jumlah yang berfaedah.
Jadi begitu kita ucapkan gambar itu cantik, kita jadi paham. Nah, kita lanjutkan lagi. Perhatikan. Al-qitaru sari'un. Kereta api itu sangat cepat. Al-qitaru sari'un. Kereta api itu sangat cepat. An-nadhafatu wajibatun. Kebersihan itu wajib. Al-ardu mustadiratun. Bumi itu bulat. Mustadiratun bulat. Nah. Jadi seperti ini disebut jumlah mubtada dan khabar atau jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar atau jumlah yang dimulai dengan isim. Arabnya gampang. Al-masjidu mubtada. Mubtada marfu, tanda rafa'nya dhamma. Kabirun khabarnya. Khabar marfu, tanda rafa' dhamma. As-suratu mubtada. Mubtada marfu, tanda rafa' jamilatun khabar. Khabar marfu, tanda rafa' dhamma. Di sini coba kita lihat. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Masjid muzakkar apa muannas? Muzakkar, ya kan? Masjid muzakkar. Enggak ada tanya. Kabirun muzakkar apa muannas? Muzakkar. Jadi di sini kita bisa paham kalau mubtada'nya muzakkar, khabarnya harus muzakkar. Paham deh? As-suratu jamilatun. Suratu muannas, tandanya ada ta. Mubtada'nya muannas, khabarnya harus muannas, makanya jamilatun. Ya kan? Al-jaryu mufidun. Berlari itu memberi manfaat, sehat. Al-jaryu muzakkar. Ya kan? Mufidun juga muzakkar. Al-qitaru sari'un. Bumi itu, kereta api itu sangat cepat. Ini al-qitaru muzakkar, makanya khabarnya muzakkar. An-nadhafatu wajibatun. Kebersihan itu wajib. Ya kan? Jadi an-nadhafah muannas ada tanya, khabarnya juga muannas. Ini rada susah dikit, nggak ada tandanya. Al-ardu mustadiratun. Bumi itu bulat. Mustadiratun kan muannas ada tanya. Sedangkan bumi nggak ada tanya. Tapi dalam bahasa Arab nanti bumi dianggap muannas juga. Tapi nanti kita belajarnya. Muannas majazi namanya. Ya kan? Nah, oke. Kemudian contoh lagi misalkan. Kita bikin contoh lagi. Muhammad mujtahidun. Habis ini. Muhammad mujtahidun. Si Muhammad itu orang yang rajin. Karena mubtadanya muzakkar, khabarnya juga muzakkar. Misalkan di sini Zainab harus kita tambah mujtahidatun. Paham? Zainab itu seorang perempuan yang rajin. Walaupun nggak ada ta, karena Zainab itu kan perempuan, makanya mujtahidatun. Coba bikin lagi contohnya. Al-baitu kabirun. Al-baitu, rumah itu besar. Al-faslu nadhifun. Kelas itu bersih. Faslu muzakkar, nadhifun muzakkar. Contoh muannas misalkan. Al-hadiqatu jamilatun. Taman itu indah. Kolam itu lebar. Kolam bahasa Arabnya al-birkah. Al-birkatu wasi'atun. Jangan wasi'un. Ya kan? Wasi'atun muannas sama muannas. Kalau kelas yang lebar boleh al-faslu wasi'un. Kelas itu lebar. Al-baitu nadhifun. Rumah itu bersih. Al-baitu nadhifun. Muzakkar ketemu muzakkar, muannas ketemu muannas. Nanti kita belajar bagaimana cara membedakan antara muzakkar dan muannas. Ada beberapa cara. Muzakkar dan muannas. Nah, ada yang pengen ditanyakan? Begitu. Jadi kesimpulannya, mubtada satu isim yang marfu yang berada di awal jumlah. Itu yang penting yang diingat malam ini. Mubtada satu isim yang marfu yang berada di awal jumlah. Jadi kalimat yang jadi mubtada harus isim. Ya kan? Apa aja isim? Nama orang boleh, nama hewan boleh, nama negara boleh. Muhammad zahibun ilal maksab. Si Muhammad pergi ke kantin. Ahmad zahibun ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid, apa aja boleh.
Muhammadun zahibun. Kita pakai isim aja. Zahibun. Zahibun ilal masjid. Ilal masjid. Misalkan gini irabnya. Muhammadun zahibun ilal masjid. Si Muhammad itu pergi ke masjid. Muhammadun mubtada. Mubtada tanda rafa dhamma. Zahibun khabar. Khabar marfu tanda rafa. Nah, ini sampai di sini aja udah cukup. Muhammad itu yang pergi. Tapi kan kita pengen kasih tahu ke orang Muhammad itu perginya ke masjid. Ila huruf jar. Masjidi majrur dengan ila tanda jar kasrah. Dari mana kita tahu ila huruf jar? Dari mana kita tahu ila huruf jar? Kita udah hafal awamil pertama. Huruf jar ada? Ada berapa? 19. Coba sebutkan, Dik. Nah, ini kan salah satunya ila. Nah, itu. Tugas huruf jar mengjarkan isim. Masjidi isim bukan? Tandanya apa? Ya ada huruf jar, ada alif lam, barisnya kasrah. Jadi gampang banget. Oke? Sampai di sini, ya kan? Nah, yang perlu diingat berarti mubtada tapi isim yang marfu yang berada di awal jumlah, khobar satu isim yang marfu sementara. Walaupun ada khobar bukan isim nanti. Tapi kan kita ini mulai biar paham dulu. Khobar satu isim yang marfu yang tugasnya menjelaskan mubtada. Khobar satu isim yang marfu yang tugasnya menjelaskan mubtada. Kabirun, jamilatun, mufidun kan? Nah, udah. Oke, sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.